Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjia Bomona dari Universitas Khairun Ternate Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang metode penelitian etnografi. Sub pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama, apa itu etnografi beserta pemahaman, tujuan dan ruang lingkup. Yang kedua, metode pengumpulan data dalam etnografi. Dan yang terakhir, metode analisis dalam etnografi. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang perlu kalian ketahui tentang pemahaman etnografi. Etnografi adalah pendekatan penelitian yang memusatkan perhatian pada perilaku, interaksi, dan dalam komunitas online. Metode ini memanfaatkan teknik observasi, partisipasi, dan analisis konten untuk memahami dinamika dalam ruang virtual. Yang lanjut, tujuan etnografi. Yang pertama, memahami budaya online. Tujuan utama etnografi adalah memahami norma, nilai, dan budaya yang ada dalam komunitas daring. Yang kedua, menganalisis interaksi. Etnografi bertujuan untuk mengidentifikasi pola, perilaku, dan interaksi antara anggota komunitas online. Yang ketiga, menguji teori sosial. Penelitian ini juga bertujuan untuk menguji teori-teori sosiologi dan antropologi dalam konteks online. Lanjut, ruang lingkup etnografi. Yang pertama, analisis komunitas online. Etnografi melibatkan analisis forum diskusi, grup media sosial, blog, dan platform online lainnya. Yang kedua, studi budaya dan sosial. Ruang lingkup mencakup aspek-aspek sosial, budaya, dan komunikasi yang terjadi dalam ruang virtual. Lanjut, dengan memahami dan menerapkan metode etnografi dengan tepat, peneliti dapat memperoleh wawasan yang mendalam tentang dinamika dan karakteristik unik dari komunitas online yang diteliti. Lanjut, metode pengumpulan data dalam penelitian. Etnografi melibatkan berbagai teknik untuk memperoleh wawasan tentang perilaku, interaksi, dan budaya dalam komunitas online. Berikut beberapa metode pengumpulan data yang umum digunakan dalam etnografi. Yang pertama, observasi aktif. Peneliti secara aktif sosial, blog, dan platform online lainnya. Yang kedua, studi budaya dan sosial. Ruang lingkup mencakup aspek-aspek sosial, budaya, dan komunikasi yang terjadi dalam ruang virtual. Lanjut, dengan memahami dan menerapkan metode etnografi dengan tepat,
peneliti dapat memperoleh wawasan yang mendalam tentang dinamika dan karakteristik unik dari komunitas online yang diteliti. Lanjut, metode pengumpulan data dalam penelitian. Etnografi melibatkan berbagai teknik untuk memperoleh wawasan tentang perilaku, interaksi, dan budaya dalam komunitas online. Berikut beberapa metode pengumpulan data yang umum digunakan dalam etnografi. Yang pertama, observasi aktif. Peneliti secara aktif mengamati dan merekam interaksi posting dan aktivitas lainnya yang terjadi dalam komunitas online yang diteliti. Observasi ini dapat dilakukan secara langsung di platform tersebut. Yang kedua, partisipasi. Selain mengamati, peneliti juga bisa berpartisipasi dalam komunitas online tersebut. Ini bisa berupa posting, berkomentar, atau berinteraksi dengan anggota komunitas untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam. Yang ketiga, analisis konten. Data dikumpulkan melalui analisis konten dibagikan dalam komunitas online. Ini melibatkan pengumpulan teks, gambar, video, dan elemen lainnya yang dapat memberikan wawasan tentang perilaku dan budaya dalam ruang tersebut. Yang keempat, wawancara online. Peneliti dapat melakukan wawancara online dengan anggota komunitas untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman, perspektif, dan motivasi mereka dalam berpartisipasi dalam komunitas tersebut. Yang kelima, survei online. Survei online dapat digunakan untuk mengumpulkan data secara kuantitatif dari anggota komunitas dalam skala yang lebih besar. Survei ini dapat membantu dalam memahami preferensi, pendapatan, dan perilaku anggota komunitas secara lebih luas. Kesimpulan dari metode penelitian etnografi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman budaya online. Etnografi memungkinkan peneliti untuk memahami budaya, norma, dan nilai yang ada dalam komunitas daring atau online melalui observasi, partisipasi, dan analisis konten. Peneliti dapat menjelajahi dinamika kompleks dalam ruang virtual tersebut. Yang kedua, analisis interaksi dan pola perilaku. Dengan menggunakan metode etnografi, peneliti dapat mengidentifikasi pola, interaksi, hubungan sosial, dan perilaku yang terjadi dalam komunitas online. Ini memungkinkan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana anggota komunitas berinteraksi dan beradaptasi dalam lingkungan online. Yang ketiga, kontribusi terhadap penelitian sosial dan antropologi. Etnografi tidak hanya memperluaskan cakupan penelitian dalam konteks digital, tetapi juga membantu menguji teori-teori sosial dan antropologi dalam lingkungan online. Hal ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman kita tentang dinamika
manusia dalam era digital. Yang keempat, penerapan dalam berbagai konteks. Metode etnografi dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termaksud dalam peneliti akademis, analisis pasar, pembangunan kebijakan, dan strategi pemasaran. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan relevansi. Metode ini dalam memahami berbagai aspek kehidupan sosial dan budaya dalam dunia daring. Dengan demikian, etnografi merupakan alat yang kuat untuk memahami kompleksitas komunitas online dan memberikan kontribusi yang berharap dalam pemahaman kita tentang interaksi manusia dalam dunia digital yang terus berkembang. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dadah.